Di dalam Al-Quranul Karim diterangkan dalam surah Ali Imran ayat 7. Justru kalau orang menggunakan akal sehat, dengan adanya ayat-ayat mutasyabihat, orang itu akan mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa tentang Islam. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran diterangkan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamah hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zawgun fayattabi'una ma tasyabah minhu ibtiga'al fitnah wa ibtiga'at ta'wila wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Jadi Allah menerangkan bahwasanya di dalam Al-Quran itu ada ayatku yang disebut ayat mutasyabihat. Tidak ada satu manusia di atas muka bumi ini yang tahu maknanya, yang tahu artinya, kecuali hanya aku seorang diri, hanya aku sendiri. Jadi Allah menerangkan ada ayat mutasyabihat di dalam Al-Quran yang tidak ada satu manusia pun yang akan tahu artinya selain aku. Contoh di dalam Al-Quran surah Maryam, kahaya asa kaf haya asad. Ayat ini hanya Allah yang tahu. Tidak ada satu manusia pun di atas muka bumi ini yang tahu. Ahli bahasa dari manapun tidak akan tahu. Orang Arab ahli bahasa, ahli sastra, mereka tidak ngerti, bingung mereka. Apa tujuan Allah menurunkan ayat mutasyabihat ini? Untuk menjadikan kebenaran Allah. Tak ada satu manusia pun, kau kumpulkan makhluk-makhluk roh, makhluk gaib, malaikat dari manapun, berkumpul seluruh umat manusia untuk mengerti ayat-ayat mutasyabihat, tidak akan ada yang tahu. Yang tahu hanya aku sendiri, kata Allah. Padahal itu aku tuliskan, aku wahyukan dalam bahasa sehari-hari yang kalian lantunkan, yang kalian lisankan. Andai saja ada orang yang bisa paham makna atau mengerti atau bisa mentakwil daripada huruf ini, berarti Allah Subhanahu wa ta'ala gugur kesuciannya. Kenapa? Karena terbukti tidak benar apa yang disampaikan. Allah mengatakan, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tak ada yang bisa mengerti, tak ada yang bisa mentakwil ayat mutasyabihat yang aku wahyukan selain daripada aku sendiri. Itu tantangan sebenarnya. Itu tantangan dari Allah. Ini kesempatan orang-orang kafir pembenci Islam. Kemudian tantangan bagi seluruh umat manusia, khususnya orang-orang Kristen yang membenci Allah, yang membenci Islam, membenci Al-Quran. Ketika Allah mengatakan ayat mutasyabihat itu tidak ada yang tahu kecuali aku sendiri. Tiba-tibanya ada orang yang membenci Islam, membenci Allah, yang tahu tentang ayat itu. Kaf ha ya ain sad. Ada enggak orang di dunia ini yang bisa tahu arti ini? Tak ada. Salah enggak Allah mengatakan tidak akan ada manusia satupun, mulai dari Adam sampai manusia terakhir, tidak akan ada yang mengerti kecuali hanya aku sendiri. Sampai hari ini 1400 tahun silam, kemana para profesor, kemana para ahli bahasa, kemana mereka, kemana pembenci Quran, kemana pembenci Islam, kemana pembenci Nabi Muhammad? Kenapa mereka yang membenci Islam, membenci Allah, tidak membongkar rahasia? Kami tahu loh, ini loh maksudnya. Ayat dari mutasyabihat itu maksudnya, misalnya di dalam surah Maryam ayat pertama, kaf ha ya ain sad. Allah sudah mengatakan, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak akan ada yang mengetahui makna takwil daripada ayat itu kecuali aku. Sudah 1400 tahun, tak ada yang bisa mengerti. Kalau kemudian si Edis itu paham Al-Quran, harusnya dia datang kemudian menjelaskan tentang Al-Quran dengan menggunakan tantangan Allah ini. Faktanya tidak. Harusnya dia muncul kemudian,
Saudara Suma, ya saya paham tentang Al-Quran itu. Maksudnya Anda paham bagaimana? Yang dikatakan bahwa hanya Allah yang tahu, ternyata saya pun tahu. Maka Edis harus menjelaskan tentang mukjizat balaghah. Al-ijazu balag, al-ijazu tasyri, al-ijazu ilmi, al-ijazu adad. Dia harus menjelaskan itu. Bahwa surah Maryam ayat mutasyabihat dijelaskan berdasarkan sastra keindahan balaghah atau kemujizat dari segi persyariatan hukum. Itu saya bisa mengerti Bang Suma, saya bisa pahami, saya bisa jelaskan. Silakan Anda kemudian menjelaskan apakah itu mukjizat yang berkaitan dengan al-ijazul adad atau al-ijazul ilmi, atau mungkin al-ijazut tasyri atau al-ijazul balagh. Tapi faktanya enggak. Dia hanya mutar-mutar aja di situ. Hanya mutar-mutar aja membahas Al-Quran, tapi terjemahan yang diputar-putar. Sedangkan Al-Quran itu tidak bisa dipahami hanya dengan modal terjemah. Tidak bisa. Al-Quran itu memiliki banyak disiplin ilmu. Minimal ada 15 ilmu yang harus dikuasai untuk mengetahui makna daripada Al-Quran itu. Kalau dia paham Al-Quran, berarti dia sudah bisa menjelaskan Al-Quran menggunakan kitab gundul tanpa harakat. Tapi faktanya apa? Tak ada sama sekali. Hanya modal mulut. Dan Edis tidak akan pernah mau berdiskusi dua arah. Selalu satu arah. Selalu hanya bertanya tentang Islam. Berbeda dengan kita apologet Islam. Anda tanya Islam, kami jawab. Tapi siapkan diri Anda kemudian untuk menjawab pertanyaan kami. Tapi Edis tidak akan pernah sanggup untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari umat Islam. Menghina umat yang mayoritas di Nusantara dengan keluar berlindung di negara mayoritas Kristen. Umat Islam tak ada yang kayak begitu. Tak ada. Menghujat keluar dari Indonesia sampai di luar negeri, mereka menghina Kristen yang ada di Indonesia. Itu tak ada. Ya karena Kristen tak perlu dihina. Kristen tak perlu dihujat. Kenapa? Karena ya baca aja Bible. Tuhannya mantan mayat, Tuhannya ditampar, diludahin, apalagi ditonjok, ditombak, digantung, dan seterusnya, ditelanjangin, dikandung, dilahirkan, ditetein. Nggak perlu dihinakan, nggak perlu. Cukup baca Bible. Sudah kayak gitu keadaannya. Jadi umat Islam nggak perlu dikatakan penista, enggak. Kenapa? Karena Bible itu sendiri yang menguraikan isinya. Saya kira begitu saudara Al-KTP. Jadi kami umat Islam bukannya takut kepada siapapun atau mau gagah-gagahan harus mengalahkan semua pendebat Kristen, enggak. Kami hanya berdiskusi berdasarkan data yang ada di Bible. Saya kira begitu. Jadi kami umat Islam itu tidak mengajarkan kemudian memaksakan orang kemudian untuk masuk Islam, enggak. La ikraha fiddin. Jadi tidak ada itu harus menjadi Islam. Oh enggak, karena Islam itu hanya bisa sampai kepada orang yang menggunakan akal. Iman di Islam, iman di Kristen, bedanya adalah imannya Islam harus selaras dengan akal. Imannya Kristen asal imani saja, itu bedanya. Kristen tidak menggunakan akal dalam beriman. Sedangkan Islam identik dengan akal. Ketika Islam itu tidak menggunakan akal, maka itu bukan Islam namanya. Karena Islam itu cakupannya adalah 100% akal. Nggak bisa tidak. Kalau di Kristen justru sebaliknya. Nggak boleh kemudian menggunakan akal untuk menelaah Kristen, menelaah Bible. Itu nggak boleh pakai akal. Harus hanya menggunakan dogma dan doktrin. Ya, silakan. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam ajaran agama Islam. Itu aja yang saya bisa sampaikan. Silakan.